yang akan disampaikan kepada Umi Nida. Untuk itu kepada Umi Nida yang terhormat kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Baik, sebelumnya saya minta tolong ini ibu-ibunya kalau bisa duduknya soft aja Bu, menghadapnya ke sini. Kasihan nanti kalau ada bapak lagi yang mau lewat, dia melewati panjenengan dan mungkin bapaknya jadi salting gitu ya Pak, tadi lewat salting nggak? Jadi monggo menghadap ke sini aja nggak apa-apa nggih. Kasihan bapaknya, saya udah sedikit gitu ya Pak, ngelewatin ibu-ibu lagi. Terus sama yang di sebelah sini Bu, monggo jenengan di sebelah sini aja biar nggak menghalangi jalan. Nanti ada snack mau lewat itu loh. Saya memperhatikan konsumsi Bu, ya. Kita itu kalau udah duduk konsumsinya nggak lancar, tuh nanti juga nggak fokus gitu loh, ya. Jadi minta tolong dikasih space ya, dikasih space biar snacknya bisa lewat dengan lancar juga. Oke, mbaknya boleh pindah di situ ya. Pinter anak solihah. Nah gitu ya, namanya soft itu yang kayak gitu ya, baris gitu. Oke, bisa kita mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya masih pagi jadi biasanya suara itu rada kecil, belum bisa ini ya. Tadi sudah ada yang mulai teriak belum di rumah? Oh belum ya, makanya yuk kita jawab salamnya dengan penuh semangat ya Bu. Kalau sudah ada yang teriak biasanya terus suaranya udah terkondisikan untuk bersuara besar gitu loh. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Begini biar adil, saya nggak usah pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, khawatirnya ada yang protes. Oh, mintanya suara gede, wong ustazanya pakainya mic ya gampang. Makanya saya letak tadi mic-nya. Gitu ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Jogonalan, Ibu Siti Rohmawati SPD. Yang saya hormati jajaran guru MI Muhammadiyah Jogonalan dan juga staf. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang tergabung di dalam POT MI Muhammadiyah Jogonalan. Ini kalau POT ini berarti semua kelas Bu, kelas 1 sampai kelas 6. Kita punya berapa murid Bu? 40, Masya Allah. Yang hadir presensi, tolong presensi orang tuanya yang hadir ada berapa? Oh hitung dulu. 26, berarti setengah dari jumlah murid ya. Oke. Ini ada yang orang tuanya nitip 2 anak? Ada. 3 anak? Ada. 4 anak? Belum. Oh belum. Saya kira ada yang 4 anak juga di sini. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur karena di pagi hari ini di mana waktu libur katanya ya. Orang lain lebih memilih untuk libur, ora ngapa-ngapain, ya enggak? Nek iso nonton. Kalau bisa rebahan main HP. Hah? Cocok kita hari ini. Ya, main HP. Tapi alhamdulillah bapak-bapak dan juga ibu-ibu di sini mau meluangkan waktu ya untuk bisa hadir memenuhi
undangan dari panitia POT. Mudah-mudahan langkah panjenengan dari rumah Allah hitung sebagai jihad fisabilillah. Jenengan duduk di sini dalam keadaan tenang, khusyuk mendengarkan, memahami, kemudian mencoba nantinya untuk mempraktekkan apa yang didapatkan. Mudah-mudahan Allah balas sebagai amal jariah yang nantinya berbuah surga. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, jenengan datang ke sini dapat undangannya lewat media sosial ya, apa informasi kelas gitu ya? Ada flyernya nggih? Iya, ada flyernya. Judulnya sudah tahu nggih? Ada yang bisa sebut judulnya? Opo. Pokoknya ngerti hari Ahad datang pengajian guys. Mau sopo sing ngisi opo judulnya terserah. Ada yang hafal? Hafal. Ada yang tahu judulnya? Alhamdulillah, contekannya udah dapat ya Bu? Iya ya. Wahai orang tua, jangan jadi pengkhianat doa. Ya. Berbicara tentang doa, bahwa doa itu adalah harapan kita kepada Allah, harapan yang kita berikan dengan penuh keyakinan, kita panjatkan dengan penuh harapan, dan kita haturkan kepada Allah dengan penuh rasa takut tidak terkabulkan. Ya, sebentar. Oh, kalau mau bawa ke sini nggak usah aja, nggak usah. Nggak usah dulu. Ya, iya. Oke. Saya kira mau dibawa kemana gitu kan? Maju mundur di situ ngapain gitu ya? Oke, mohon maaf ya, sedikit intermezzo. Ya, kita lanjut lagi. Bahwa doa itu adalah harapan kita. Panjenengan tentunya tiap hari berdoa nggih? Oh enggak berarti. Oh enggak ada yang jawab. Oh iya, jalan doa. Makan doa enggak Bu? Doa. Tidur doa enggak Bu? Bangunnya doa enggak? Oh doa, alhamdulillah. Kalau mau belajar doa enggak? Doa. Setelah disuruh ibu tadi dengerin, ibu jawab doa. Ya. Jadi hari-hari itu insya Allah kita selalu berdoa. Tidak hanya ketika makan, minum, tidur, ya, tapi kepada anak pun insya Allah kita selalu berdoa. Kira-kira doa kita yang paling sering kita panjatkan apa Bu kalau tentang anak? Ya Allah, berikanlah aku anak yang solih dan solihah. Jadikanlah anakku sebagai penghafal Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku yang mendirikan sholat. Ya Allah, masukkanlah anakku ke dalam surgamu. Banyak aneka doa yang kita panjatkan pada Allah untuk meminta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang salih dan salihah. Bahkan kita meminta pada Allah, ya Allah, lindungilah anakku, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari kejahatan makhlukmu. Selalu kita minta itu pada Allah. Betul nggak Bu? Bapak doa nggak Pak untuk anak-anak? Kalau ingat Gus, doa nggak Pak? Hari ini bapak-bapak yang hadir di sini saya yakin selalu mendoakan anak-anaknya. Meskipun bapak tidak banyak bicara, tapi hatinya selalu mohon pada Allah. Orang tua itu meminta kepada Allah dengan kesungguhan hati.
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami solih dan solihah, penyejuk mata atau kurota ayun. Pengen gak anak-anaknya kurota ayun, Bu? Bendino hawane mengare aku emosi wae ngeliatin anak. Makanya minta banyak-banyak jadi kurota ayun. Supaya apa? Sejuk pandangan kita, sejuk hati kita melihat anak-anak. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai penolong agamamu. Harapan kita tuh tinggi sekali sama anak. Pertanyaannya, pernah nggak jenengan sampaikan doa jenengan itu, jenengan perdengarkan doa jenengan itu kepada anak-anak jenengan? Pernah nggak? Ada yang pernah? Selalu ketika memeluk sang anak, ya Allah semoga jadi solihah ya nak gitu. Ya Allah solih ya nak, pinter ya nak, taat sama ibu ya nak, taat sama bapak ya nak. Disuarakan gak itu? Disuarakan ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan doa jenengan yang diperdengarkan kepada anak-anak itu nantinya akan menjadi penguat, menjadi afirmasi bagi mereka, dan itu akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Ada harapan orang tua yang diberikan kepadaku, sehingga nantinya dia akan bersikap, akan bertutur kata, akan bertindak sesuai dengan harapan dan doa yang kita perdengarkan padanya. Hanya sayangnya, alhamdulillah kalau di sini sering banget mendoakan anak-anaknya. Sayangnya di luar sana masih banyak orang tua yang abai untuk mendoakan anak. Lisan mungkin meminta dengan sangat pada Allah. Lisan, bendino doa habis sholat. Tapi dalam tindakannya jauh dari harapan. Beda dengan keinginannya. Pengennya mulut berucap, ya Allah jadikanlah anakku anak yang solih. Giliran waktu sholat, azan sudah berkumandang, anaknya main nang endi nggak tahu ya. Sing penting wis bapak udah cari uang, mama udah ngeresiin rumah. Kita gak ngerti anak kita lagi ngapain, anak kita di mana. Orang tua berharap kepada anaknya, berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah anakku anak yang hafiz Quran, yang menghafal ayat-ayatmu, yang mempraktekkan ayat-ayatmu. Tapi kita sendiri sehari belum tentu pegang Al-Quran. Gak usah dibaca, pegang aja belum tentu. Apalagi membaca. Beda antara lisan, antara harapan dengan perbuatan. Ada orang tua yang ingin anaknya sopan santun, jadi anak yang tutur katanya baik, tapi orang tuanya nek ngelepas kata-kata tanpa cover, tanpa saringan. Mau marahin anak, marah aja. Dasar, udah dikandani, gak boleh kayak gitu. Masih juga kayak gitu. Nah, NAKAL gitu ya. BODOH, kayak gini aja gak bisa. 2 kali 2 berapa? Itu sambil gini. Kamu tuh udah diajarin berulang kali. Ya. Jadi anak kalau diajarin kok ya maaf nggak sanggup saya ngomongnya, ya. Lisan ini ya punya harapan anakku sopan, taat. Kalau mama ngomong itu dengerin. Tapi mama sendiri ketika diomongin sama bapak nggak denger, ngebantah aja bawahnya. Inilah kita orang tua yang terkadang punya harapan tinggi, tapi actionnya kurang. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah. Anak-anak kita kalau saat ini kita omong nggak dengerin, sukanya membantah ya, nggak usah nyalahin anak dulu, lihat dulu kitanya. Karena Nabi udah bilang setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan suci, ibarat kertas putih yang bersih. Orang tuanya inilah yang gambarin di atasnya. Gambarnya bagus, tulisannya bagus, insya Allah anaknya bagus. Tapi kalau yang diberikan itu adalah bentakan, ya, hukuman fisik ke anak, maka kertas itu akan menjadi rusak, berlubang, banyak coretan yang tidak jelas. Maka hati-hati wahai orang tua, jangan sampai kita menjadi pengkhianat doa. Berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku anak yang solih, anak yang solihah, anak yang taat, yang patuh padaku. Tapi kita sendiri tidak pernah memberikan teladan pada anak. Padahal anak-anak kita belajar paling cepat itu lewat tindakan. Apa yang dia lihat, itu yang dia ikuti. Dikenal anak-anak itu adalah peniru ulung. Maka hari ini ya, ini POT pertama ya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya diawali dari POT awal ini kita sudah bertekad dalam hati, minimal berusaha sekuat tenaga, jangan sampai saya menjadi pengkhianat doa. Banyak anak-anak kita sekarang ini ya yang jauh dari orang tuanya. Secara fisik mungkin dekat, tapi hatinya dia gak kenal siapa kita, kita pun tidak kenal siapa dia. Ya, karena itu tadi kita hanya memainkan peran sebagai bapak dan ibu, tidak pernah masuk menghayati peran itu dan tidak mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga asal ya sudah nikah, udah punya anak, udahlah. Bahkan terkadang untuk pendidikan anak karena kita sibuk, ya, sibuk kita tuh. Akhirnya apa? Siapa yang mendidik? Bude. Oh HP. Ada yang HP, ada yang bude, ada yang simbah. Ada yang siapa lagi? Tetangga. Ya. Saya punya murid seperti itu tuh. Dan Masya Allah memang beda. Anak yang dibawa asuhan ibu, ya, orang tuanya sendiri dengan asuhan orang lain. Luar biasa bedanya. Nakalnya seorang anak dibawa asuhan bapak dan ibunya masih bisa diarahkan. Tapi kalau sudah dibawa asuhan orang lain, Masya Allah itu. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan dari tugas dan tanggung jawab orang tua ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini Allah khususkan. Allah enggak panggil ya ayyuhan nas, manusia tuh enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman. Jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum naron, dan keluargamu dari api neraka. Perintah pertama Allah itu apa? Jaga diri kita. Ya. Tidak disuruh jaga orang lain dulu, tapi jaga diri kita dulu. Jaga diri dari mana? Api neraka. Maka kita sebagai pribadi, kalau dalam keluarga maka saya sebagai istri, atau saya sebagai suami, atau misalnya dalam keluarga saya sebagai tetangga, lakukanlah hal-hal yang Allah ridhoi.
Itu jaga diri kita dari hal-hal yang memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau sebagai ibu, maka jaga diri kita dari neraka. Caranya apa? Ya jaga anak-anak kita dengan baik. Kebanyakan sekarang yang terjadi, orang tidak paham. Tidak paham apa tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apa? Bertukar peran, bertukar tanggung jawab. Yang sekarang bertanggung jawab penuh mendidik anak-anak adalah tadi HP. Anak nangis ya, masih bayi digendong-gendong nggak tenang. Nah, ditunjukin apa baby monster apa-apa gitu. Ya. Sekarang seperti itu orang tua tuh, cari gampangnya. Nek orang tua zaman dulu anak nangis itu segala macam cara dilakukan. Entah yang ditepuk-tepuk punggungnya, digendong, dibawa keliling kampung, lihat lingkungan terbuka, dinyanyiin. Nek orang tua sekarang tidak. Begitu anak nangis, yang disodori adalah HP. Maka HP yang bertanggung jawab penuh untuk mendiamkan anak. Dan hebatnya, begitu anak pegang HP, beneran diem. Gak ada cerita anak kok ngelempar HP, gak mau lihat HP, gak ada. Langsung diem di depan HP. Anak saya gak kayak gitu, bersyukur Bu. Kalau memang anak jenengan tidak seperti itu, bersyukur. Maka hari ini ketika wah kalau kayak gitu mah di rumah juga udah, alhamdulillah anak-anakku nggak kayak gitu. Bersyukur. Ketika jenengan sudah diberi kemudahan dalam hal mendidik anak, bersyukur. Yang mungkin belum mudah untuk mendidik anaknya, maka tafakur, mikir apa yang harus saya lakukan. Ya. Jadi yang namanya pengajian itu datang dengan ibaratnya gelas kosong. Ya. Gelas itu kalau kosong isinya enak. Tapi kalau gelasnya datang gelas udah penuh, tumpah-tumpah isinya. Malah mubazir. Jadi rendahkan diri kita. Oh anak saya nggak kayak gitu, alhamdulillah nggak kayak gitu. Bersyukur banyak-banyak. Karena untuk zaman sekarang mendidik anak itu nggak mudah, ya. Tugas orang tua itu tidak hanya memberi makan, ya, tidak hanya dengan menyekolahkan, membelikan buku dan tas yang terbaik. Biar masuk di dalam kelas itu nek iso tuh tas anakku ki yang paling keren. Enggak itu. Beli sepatu, ya. Beri kamar yang bagus, meja belajar yang bagus. Enggak itu. Tugas utama orang tua itu adalah bagaimana mendidik mental anaknya, mendidik iman anaknya agar siap menghadapi kehidupan ketika tidak ada lagi orang tua. Bagaimana anak ini bisa tetap solih dan solihah ketika tidak bersama orang tua. Kita inginnya meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang baik, benar nggak? Pengennya anak-anak kita membawa nama baik kita di kemudian hari, betul tidak? Maka didik mereka untuk menghadapi masa yang akan datang itu, bukan untuk hari ini. Bukan ketika bersama jenengan apapun yang dia minta jenengan bisa kasih, iya. Tapi besok ketika jenengan udah nggak ada, dia siap nggak? Ketika sekarang apa-apa yang dia inginkan langsung ada, saat jenengan tidak ada, besok kira-kira masih bisa kayak gitu apa enggak? Itu yang harus dipikirkan. Itu yang harus disiapkan. Kemandirian anak, ya. Kekuatan hati anak ibu-ibu, tantangan hari ini betul-betul menyiksa batin kalau tidak disiapkan dengan iman yang kuat. Kita sudah banyak mendengar ya bagaimana mereka yang terlihat sebagai anak-anak yang populer,
penuh prestasi. Pernah dengar kasusnya yang calon dokter terjun dari gedung tinggi itu? Itu anaknya cantik, berprestasi, calon dokter. Entah yang udah calon dokter apa sudah dokter itu ya. Bisa-bisanya mengakhiri hidupnya seperti itu. Berarti ada yang keliru itu. Ya. Tidak dengan pendidikannya, tapi dengan hatinya. Maka tugas jenengan di sini tadi saya bilang, bukan hanya sekadar memberi sandang pangan, tapi mempersiapkan mentalnya siap atau tidak hidup tanpa jenengan. Maka ketika misalnya ada tamu, jenengan ajarkan caranya bagaimana menghadapi orang lain. Ketika dia punya masalah dengan teman di sekolahnya, bukan jenengan yang maju. Dah, besok mama pergi ke sekolah, berani-beraninya dia. Habis itu sampai di sekolah diadepin tuh anak kecil tuh. Kamu ya yang kemarin bikin anak saya begini-begini. Lah. Pikirkan besok ketika dia dewasa menghadapi persoalan dan jenengan sudah tua renta, apa jenengan juga yang mau maju ngadepin? Pikirkan itu. Maka tugas kita ini tidak hanya memberikan sandang pangan, mental, kekuatan mental, dan kekuatan mental itu lahir dari iman yang kuat. Kalau jenengan tidak mempersiapkan anak-anak jenengan saat ini untuk memiliki iman yang kuat, maka bersiap-siaplah mendapatkan anak-anak yang lemah hatinya, lemah kejiwaannya, lemah juga nanti fisiknya. Anak-anak yang lemah hati, lemah mentalnya ya, itu nggak mampu untuk bikin apa-apa. Dapat tantangan langsung nangis bawaannya. Ya. Jadi ayo Bapak dan Ibu sekalian ya, yang harus dilakukan adalah pertama dan utama, tanamkan tauhid. Apapun yang terjadi ada Allah. Apapun yang terjadi Allah tempat engkau meminta. Apapun yang terjadi Allah sumber engkau memohon pertolongan. Bukan mama, bukan papa, bukan mbok, bukan bapak, bukan. Tapi Allah. Apapun itu adalah Allah. Apa yang engkau lakukan Allah lihat. Mau baik, mau tidak baik Allah lihat. Dan itu semuanya nanti akan ada pertanggungjawaban. Ajarkan itu pada anak-anak. Bahwa setelah engkau hidup pasti mati. Dan setelah mati ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan cuma sekadar kamu belajar yang pinter ya. Wah yang pinter, pokoknya nanti kalau kamu juara 1 mama kasih hadiah. Kamu kalau jadi anak pinter besok bisa jadi dokter, jadi polisi, jadi ini, jadi itu. Enggak. Tapi bagaimana engkau mempertanggungjawabkan kehidupanmu di dunia ini kelak di hadapan Allah? Apakah engkau bisa berdiri tegak ataukah tidak? Itu sudah dipersiapkan atau belum? Saya bilang banyak orang tua karena rasa kasih dan sayangnya akhirnya keliru dalam hal bersikap. Apa-apa saat ini coba ketika anaknya ditanyain siapa namanya, anak belum jawab, maknya udah jawab Dina. Kelas berapa? Anaknya menang, mamanya kelas 2. Baru yang model kayak gitu aja orang tua yang maju. Jangan salah dikira sepele ya. Oh cuma kayak gitu aja. Enggak Bu, itu mental yang diajarkan tuh. Bagaimana anak berani menghadapi orang lain untuk memperkenalkan dirinya. Terkadang orang tua karena khawatir nanti dianggap gak sopan kalau lama jawabnya. Udah emaknya yang berubah, cosplay jadi anak umur 5 tahun. Udah gitu bahasanya jadi sama, kelas 2. Berubah jadi anak bayi. Hanya untuk apa? Menyelamatkan anak. Iya, saat ini Anda bisa menyelamatkan anak. Kelak di hadapan Allah bagaimana? Ya. Jadi jangan dianggap sepele, hal remeh kayak gitu tuh. Ketemu sama gurunya, ya, mungkin lagi jajan, lagi belanja di toko, ketemu sama guru. Gurunya nyapa, assalamualaikum.
yang jawab. Waalaikumsalam, anak sembunyi di belakang. Habis jajan apa? Emaknya yang jawab. Beli susu, Bu. Latih anak jenengan untuk maju ke depan, menghormati gurunya dengan, ayo salim nak. Tuh ditanya ibu. Biarkan anak ini yang menjawab. Orang tua dengan sikap seperti itulah yang membuat anak-anak kita sekarang apa? Males berhadapan dengan orang lain. Toh nanti ada mama yang jawab. Akhirnya apa? Setiap kali ketemu orang baru atau orang yang teman ibunya, teman orang tuanya, dijawab apapun dia sudah tahu. Nanti ada yang jawab. Juru bicaranya ada. Aku cukup diem aja atau senyum malu-malu. Itu tidak menyelesaikan masalah, Ibu. Ya, ini hati-hati. Hal remeh kayak begini berdampak ke depannya. Maka jangan pernah punya pikiran untuk saya didik untuk hari ini. Enggak. Bayangkan dia untuk yang 20, 30 tahun yang akan datang. Akan jadi seperti apa anakku tanpa aku. Gitu. Itu yang pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, ajarkan sholat. Sholat ini jangan sampai masih kecil. Enggak, Bu. Sholat itu pembiasaan. Kecil mungkin saat kita menyuruh dia untuk sholat terasa berat dianya. Mau lagi asik main. Tapi biasakan aja terus. Setiap waktu sholat, ingatkan aja terus. Gak apa-apa. Anggap itu sebagai amal jariah kita. Ya, setiap ucapan kita untuk, ayo dek, sholat dek, sholat dek. Ini udah waktunya sholat. Dengar azan gak? Ayo sholat, sholat, sholat. Ya. Anak mungkin ketika itu terasa berat, mama aku masih mau main. Mainnya nanti dulu ya. Tuh udah azan, udah dipanggil Allah. Masa panggilan Allah mau dibiarin? Gitu. Nah kayak gitu nanti gak jadi anak solih. Karena Allah lebih menyukai orang yang sholatnya tepat waktu. Ingat ya, 3 perbuatan, 3 hal yang disukai dicintai oleh Allah. 1, sholat tepat waktu. Kamu mau gak dicintai Allah? Itu. Segala sesuatu kembalikan pada Allah. Apa yang kamu perbuat itu karena Allah. Apa yang kamu lakukan itu untuk Allah. Ya, jangan sampai ayo sholat. Mama tuh, ya udah sholat saja, sana sholat. Jadi cuma marah doang, nyuruh aja tanpa ada motivasi di dalamnya. Motivasi apa? Motivasi akhirat. Sehingga anak melakukan sholat itu dalam keadaan tertekan, jengkel dengan sholat. Bahkan bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, ketika mendengar adzan dia marah. Sholat lagi. Apaan sih? Ya hari ini karena ada bapak, karena ada ibu, aku sholat. Besok kalau keduanya udah gak ada, dah hilang itu sholat. Gak ada yang nyuruh. Maka ketika dia masih kecil ya, usia 7 tahun, arahkan dia sholat, beri motivasi. Ya, bukan hanya sekadar perintah, tapi motivasi dan teladan. Gitu. Ayo nak sholat. Papa juga udah siap itu untuk berangkat sholat. Ayo nak sholat, mamanya udah siap untuk sholat. Gitu. Sehingga anak tahu, di keluargaku ini kami semuanya sholat. Sehingga apa? Kalau saya ke anak-anak saya cuma bilang gini, Umi, Abi, abang-abang semuanya udah sholat loh. Tinggal kamu sendiri yang belum sholat. Besok kalau masuk surga, kami duluan yang masuk surga gimana? Kamu ketinggalan karena sholatmu telat. Itu sudah bisa mengguncang, Bu. Karena apa? Nggak mau dia sendirian terlambat masuk surga. Maka dia akan segera. Tapi kalau mamanya aja nggak sholat, sholatnya telat, papanya juga ya anaknya mau dapat motivasi dari mana? Mau dapat teladan dari mana? Kamu yang rajin belajarnya. Mama papanya nggak pernah kelihatan belajar. Mama papanya nggak kelihatan pernah ada baca buku. Yang dilihat cuma TikTok, yang dilihat cuma YouTube. Itu pun short. Lantas anak belajar dari mana? Gitu. Maka inilah ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita menjadi pengkhianat doa. Ya, persiapkan anak kita untuk hidup tanpa kita, tapi tetap mengingat Allah. Nah, kita sudah tahu ya bahwa untuk di zaman sekarang ini ya, kita memiliki tantangan dalam mendidik anak-anak, betul? Betul nggak Pak?
Mendidik anak-anak tuh nggak gampang sekarang ini nih, ya kan? Yang paling pertama, karena kita udah tadi sama tahu ya, yang mendidik sekarang siapa? HP, ya kan? Nah, dengan benda yang sekecil ini, kalau dulu orang tua mungkin musuhnya cuman kaleng, kebon, lapangan. Dulu musuhnya orang tua tuh. Kenapa? Anaknya pulang sekolah nggak langsung pulang, tapi main dulu di kebon. Anaknya mandi dulu di kaleng, di sungai. Anaknya main dulu di lapangan, ngejar layangan sampai sore. Itu musuh orang tua dulu. Nah, musuh orang tua sekarang adalah HP. Terlihat anak tidak kemana-mana, tapi aslinya kemana-mana. Hanya dengan satu HP ini dia bisa sampai ke Jepang, ngeliatin konten-konten Jepang, anime-anime yang kita tidak tahu gambarnya seperti apa, bahkan tidak bisa terbayang oleh akal kita. Dengan HP ini dia bisa berlayar sampai ke Korea, sampai ke Perancis, sampai ke Belanda. Ini hanya dengan ini nih. Dan kita orang tua tidak tahu apa yang dia lihat di HP-nya. Maka ini ya, musuh kita saat ini adalah konten yang berbahaya. Jenengan pernah nggak periksa HP anak, Bu? Lihat apa yang dia tonton itu, tahu nggak? Oh, dia nontonnya cuma ini kok, apa? Film kartun. Film kartunnya yang SpongeBob, atau mungkin yang sekarang ada tuh yang anomali itu, yang ikan hiu punya kaki, punya tangan gitu kan. Saya dari kecil nggak suka lihat apa kartun kayak gitu, bagi saya aneh. Kok bisa ikan ada kakinya? Tapi sekarang justru jadi tontonan yang sangat disukai anak, dan orang tua bahagia. Kenapa? Anaknya tenang, gak main, gak ngerusui orang lain, dia tenang dengan HP-nya. Padahal gak sadar justru dengan tontonan itulah yang sedang dibina itu adalah mentalnya. Dan juga ininya, yang nantinya di suatu saat yang dia butuhkan dan persis dengan apa yang dia lihat di tontonan itu akan dia wujudkan dalam tindakan. Itulah kenapa bahayanya anak-anak menonton kartun yang penuh kekerasan. Maka kita jadi orang tua harus cerdas, lihat-lihat tontonan apa yang dia lihat, kira-kira aman apa tidak gitu ya. Film kartunnya ini mengandung kekerasan, mengandung seksualitas atau apa, itu harus diperhatikan. SpongeBob itu dilihat lucu-lucu, aslinya seksualitasnya banyak itu di situ tuh. Makanya saya tidak pernah mengizinkan anak saya menonton SpongeBob. Yang mereka tonton Upin Ipin, itu pun saya harus lihat mana Upin Ipin yang mana. Begitu saya lihat mereka buka kartun yang saya tidak pernah lihat, saya akan tanya, itu ceritanya tentang apa? Kenapa kok seperti itu? Kalau saya rasa nggak cocok, stop dengan itu, nggak boleh lagi dilihat. Jadi jangan sampai lepas pengawasan. Jangan pernah merasa aman ketika anak sudah tenang dengan HP. Justru dalam ketenangan itu jenengan harusnya waspada. Semakin tenang, semakin pelan volumenya, justru itu yang harus jenengan hati-hati. Segera cek. Karena yang tadinya suara tinggi tiba-tiba memelan, perhatikan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang tantangan mendidik anak tidak akan pernah habis-habisnya. Berganti tahun, berganti tren ya, itu juga akan berganti lagi tantangannya. Namun jangan sampai kita pernah putus asa ya, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan bagi kita semua kalau kita betul-betul punya keinginan yang kuat
azam yang kuat untuk mendidik anak, tidak hanya sekadar doa, tapi juga usaha nyata. Sudah kita berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, kita tambah dengan doa yang betul-betul kepada Allah, maka insya Allah Allah akan bantu kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai orang tua ya, untuk bisa mendampingi anak-anak, mendidik mereka untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, diharapkan kepada panjenengan semua jangan pernah berhenti belajar. Okay. Kewajiban kita itu oleh Nabi Muhammad itu diperintahkan ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, gak ada batasan umurnya. Artinya apa? Udah jadi orang tua pun tetap harus belajar. Belajar itu gak hanya harus dengan baca buku aja, enggak. Saat ini buku-buku udah banyak di internet, tinggal cari filenya aja udah banyak. Bahkan kita bisa lihat dengan yang ngomong. Gak bisa baca bukunya, dengarkan ya. Dengarkan dengan ceramah, pengajian seperti ini ya. Maka saya harapkan untuk kedepannya, bagi mungkin orang tua yang belum hadir, tolong yang sudah hadir ini menyampaikan kepada yang belum hadir, ayo bareng-bareng ngaji sebagai upaya kita untuk bisa mendidik anak dengan lebih baik. Ya, undangan jam 7, datangnya jam 8. Undangan jam 7 ya datangnya jam 7, kalau bisa pas ya Pak, biar nggak nunggu lama. Ini tadi kita udah di sini, orang tua belum ada, baru berapa gelintir tadi tuh. Itu gampangan loh. Contoh anak melihat ini, mamanya kalau tiap pagi masuk sekolah jam berapa Bu? Jam 7. Itu orang tua udah ngegas itu dari habis subuh tuh. Mandi. Ini hari ini ada upacara misalnya kayak gitu kan. Udah ribut nih kalau mamahnya yang pengajian jam 7 diundang. Bentar aja lagi. Paling ustadznya juga belum datang. Udah nanti aja. Entah itu yang pengajian, entah itu yang rapat. Undangan jam 7, datangnya jam setengah 8. Kebiasaan orang-orang di mana-mana, nggak cuma di sini. Di tempat lain kalau saya datang pengajian mesti kayak gitu. Ini undangan jam 7, kenapa kok belum ada orang yang datang? Biasanya nanti jam setengah 8 Bu yang datang. Astagfirullahaladzim. Setelah itu saya rubah, nggak boleh. Kalau Ustazah Nida yang isi jam 7, ya. Supaya apa? Anak sedang lihat kita nih. Kita ini lagi jadi contoh nih buat anak-anak. Datang pengajian malah telat sendiri, ya. Bisa juga dengan apa? Selain belajar, bertanya kepada guru ataupun para ahli, ya. Jadi kalau udah kesulitan banget ngadepin anak, tolong segera dikonsultasikan. Entah itu dengan gurunya, ya, atau mungkin merasa perlu ya sampai ke psikolog atau apa, silahkan ditanyakan. Supaya apa? Kita punya panduan dalam hal mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sampai di akhir. Malah udah lebih. Oke. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Saya ingin memberikan sedikit solusi praktis. Yang pertama, untuk jadi orang tua, supaya kita tidak menjadi pengkhianat doa. Paling utama, jadilah teladan. Oke? Teladan. Apa yang kita harapkan pada anak, lakukan dulu pertama kali untuk diri kita. Pengen dia pintar baca Quran, kita dulu yang pintar baca Quran. Pengen dia rajin menulis, kita dulu yang nulis. Pengen dia pintar belajar, kita dulu yang belajar. Ya. Jenengan pengen dia pintar bicara, kita dulu yang pandai untuk berbicara, menyampaikan kebaikan. Untuk jadi pendakwah, kita dulu yang contohin. Ya. Wah, tapi aku nggak bisa ngomong depan orang, depan anak. Sampaikan hal-hal baik depan anak. Itu caranya menjadi teladan.
Kemudian yang kedua, atur penggunaan gadgetnya, itu terserah jenengan yang ngatur kayak apa, terserah. Yang penting tolong penggunaan gadgetnya itu diperhatikan, ya. Jangan sampai membuat anak-anak kita di pengajian malah main HP. Yang ketiga, bangun komunikasi yang hangat, terutama ini bapak-bapak nih, ya. Kalau mama-mama udah tiap hari ngomong terus sama anaknya, bapaknya biasanya cuma gini, apa kui? Nah, udah cuma gitu doang. Jadi di dalam kepala anak yang diingat tentang bapaknya adalah apa kui? Wes. Yang lainnya enggak. Maka ayo kita coba bangun komunikasi yang hangat. Tadi contohnya ya, ketika kita punya doa, sampaikan ke anak kita, ya Allah, Umi berterima kasih sekali punya anak solihah kayak kamu. Mudah-mudahan kakak jadi anak yang solihah, pinter ya. Doakan itu di depan dia. Sambil kalau anak laki, tepuk punggungnya. Anak laki. Kalau anak perempuan dielus bu, punggungnya dielus. Ya, itu bedanya laki perempuan. Yang laki, nih. Wah, ini jagoannya bapak ini. Wah, tenang, bapak bangga banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok kamu jadi seorang ulama besar. Marahnya kita, misalnya dalam keadaan marah, tetap doakan yang terbaik. Ya. Kemudian apa? Yang keempat adalah isi kegiatan di dalam rumah kita dengan kegiatan yang positif. Usaha banget bu, di sela-sela kesibukan digital kita saat ini, upayakan untuk kita bisa menyisihkan waktu bersama anak-anak kita. Entah itu dengan dedek, tadi belajar apa di sekolahan, hafalannya apa hari ini? Quran surat Anas. Coba yuk, barengan mama coba kita hafalan. Coba gimana yang kalau surat Anas yang pertama tuh bareng di situ. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau ibu bapaknya udah pinter duluan baca Quran, anak biasanya gini, qul a'udzu birabbin nas. Dia nggak kayak gitu. Nas ditahan deh, ada dengungnya di situ. Jadi anak itu semakin punya kepercayaan. Bapak ibuku untuk masalah agama. Jadi itu, makanya tadi orang tua harus belajar. Ya, jangan sampai anak hafalan amma yatasaalun. Apa gue deh? Surat An-Naba. Pinter. Anak esok. Anak ibu yang Sing endi? Yang mana? itu loh. Bu Yarni yang jagain di situ. Ada di sini nggak? Ada. Mana? Itu loh di depan. Oh, masya Allah Bu Yarni, alhamdulillah anaknya ya Allah wis pinter, ganteng, solih insya Allah. Rajin-rajin Bu didoakan. Begitu anak melakukan kebaikan, ucapkan kata-kata yang baik. Perhatikan ya, anak sekarang karena kurang perhatian, biasanya kalau dia buat baik nggak dilihat, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Saat dia melakukan hal yang negatif, langsung orang tua notice. Kamu ngapain ganggu adiknya? Langsung kelihatan perhatian orang tua. Walaupun yang didapatkan perhatian yang negatif, tapi dia seneng. Akhirnya apa Bu? Jenengan tiap hari ngomel terus karena dia gangguin adiknya. Karena hanya dengan mengganggu adiknya, jenengan notice keberadaannya. Gitu. Maka dirubah sekarang. Kalau kemarin-kemarin untuk hal yang negatif, maka sekarang ketika dia melakukan kebaikan, notice itu sekecil apapun. Bahkan ketika mungkin jenengan mau makan, tiba-tiba dia bawa sendok, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya Nok. Alhamdulillah pas banget ini Umi mau makan kok malah dibawain sendok. Makasih banget, Umi doakan kamu masuk surga. Itu. Sehingga anak tahu ibuku akan lihat aku, perhatian ke aku kalau aku melakukan kebaikan. Justru saat dia melakukan ketidakbaikan, tahan diri Anda dari berkata-kata yang tidak baik, tutup mulut nih diresleting mulutnya, nggak usah korek nggak usah bereaksi, diem,
tahan napas. Nih jangan sampai 15 menit. Ya, tahan napas, tahan diri dari emosi. Ketika anak melihat Anda tetap tenang, dia akan bingung sendiri. Oh, mama kok nggak notice ya? Gitu. Pura-pura nggak tahu. Kemudian ajak dia ngobrol dan sampaikan, mama kok kayaknya kurang seneng ya kalau lihat kakak bikin seperti itu. Kok jadi sedih? Mama kok punya anak yang seperti ini? Jadi sentuh hatinya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi pengingat untuk kita bersama agar kita tidak menjadi pengkhianat doa. Tidak mudah untuk menjadi orang tua di zaman digital ini, tapi pasti ada solusinya bagi mereka yang mau berusaha dan tetap beriman kepada Allah. Maka kunci paling awal adalah kita dulu yang menjadi solih. Orang tua dulu yang harus solih, orang tua dulu yang harus baik, baru anak-anak bisa meneladani kita. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.